Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Bu Marcel. Kalian akan belajar bersama dengan Bu Marcel masih tentang teks ulasan, tetapi dengan pembahasan struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa nanti yang Bu Marcel sampaikan bisa bermanfaat, dapat dengan mudah kalian pahami, dan kalian semakin semangat untuk memperhatikan apa yang Bu Marcel sampaikan. Sudah siap ya? Berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa. Sebelum itu, siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting atau bagian-bagian penting. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan nantinya. Sudah siap ya? Baik, simak penjelasan dari Bu Marcel berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks ulasan. Masih tentang teks ulasan ya. Kita lanjut. Sebelum kita memasuki materi yang kedua dalam teks ulasan ini, Bu Marcel akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama, 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan dalam film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. 4.12 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, bisa berupa film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Setelah mengetahui kompetensi dasar tersebut, kita harus tahu juga nih tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat memahami bagian-bagian struktur teks ulasan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks ulasan. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami perbedaan teks ulasan dengan teks lainnya. Lalu, apa saja kira-kira yang bisa diulas? Dalam materi kali ini, Bu Marcel akan memfokuskan pada 3 hal yang bisa diulas, yaitu buku, film, dan drama. Di antara ketiga karya ini, hampir sama apa saja nanti yang akan diulas di dalamnya, akan kita bahas di bagian berikutnya. Nah, di sini ada struktur teks ulasan. Sebelum kita masuk ke kaidah kebahasaan, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah strukturnya. Struktur ini adalah yang menyusun teks ulasan ya. Jadi ada apa saja yang menyusun teks ulasan? Yang pertama di sini ada identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Dalam materi kali ini, Bu Marcel menggunakan contoh buku atau novel. Berikut penjelasan untuk identitas karya. Berisi tentang identitas karya yang diulas. Antara lain ada judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, kota terbit, ukuran buku, dan jumlah halaman buku. Kalian bisa lihat contohnya di situ. Bu Marcel menggunakan contoh salah satu novel karya Pramudia Anantatur dengan judul Bumi Manusia. Di bagian tersebut ada judul buku Bumi Manusia, pengarangnya Pramudia Anantatur, penerbitnya Lentera di Pantera,
tahun terbit 2010, kota terbit Jakarta, dan tebal halaman 535. Jadi seperti itu ya contoh untuk identitas karya. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 silakan disiapkan alat tulisnya. Sudah ya? Oke, Bu Marcel bacakan soalnya, langsung kalian catat biar tidak ketinggalan. Sebutkan contoh kalimat yang mengandung konjungsi temporal, konjungsi penerang, konjungsi penyebab, dan ungkapan saran. Masing-masing satu kalimat. Jadi misalnya konjungsi temporal kalian sebutkan satu kalimat. Kemudian konjungsi penerang satu kalimat, harus berbeda ya, nggak boleh sama. Kemudian setelah identitas karya ada yang namanya orientasi. Orientasi ini merupakan bagian awal setelah identitas. Berisi tentang gambaran umum pada suatu karya film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya yang akan dibahas. Pada bagian ini akan memberikan penjelasan terhadap pembaca terkait apa yang akan dibahas dalam teks ulasan. Jadi secara garis besar, secara umum kalian akan menjelaskan dulu di bagian orientasi apa yang mau kalian ulas. Itu dibahas di orientasi secara singkat saja, tidak perlu terlalu banyak. Di sini ada contoh orientasi, masih sama ya, Bu Marcel tetap menggunakan novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia adalah salah satu novel yang ceritanya mengalir dan di dalamnya mengandung konflik-konflik monumental. Kisah di dalamnya adalah tentang kondisi sosial dengan latar waktu di akhir abad 19 hingga abad 20. Kisah yang diangkat adalah percintaan warga pribumi dengan seorang gadis Indo yang merupakan keturunan Belanda. Jadi segitu saja, ini sudah termasuk gambaran umum terkait dengan karya yang mau kalian ulas. Untuk film drama juga sama ya, nanti kalian orientasinya juga singkat saja. Kemudian di sini setelah orientasi ada sinopsis, berisi ringkasan cerita secara lengkap yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap karya yang akan diulas. Berbeda dengan orientasi, jika orientasi menggambarkan secara umum tentang teks yang akan tentang karya yang akan diulas, kalau sinopsis berisi ringkasan cerita secara keseluruhan. Jadi misalnya tebal buku ada 500, maka bagaimana caranya kalian bisa membuat ringkasan cerita dari ke-500 halaman tersebut menjadi sebuah cerita yang sangat singkat tapi sudah mencakup keseluruhan isi. Nah, di bagian sinopsis itu seperti itu. Jadi berita menceritakan tentang awalan ceritanya sampai dengan konflik terjadinya sampai dengan endingnya bagaimana, itu ada di bagian sinopsis. Nah, seperti ada di contoh ini juga masih sama tentang Bumi Manusia. Nyai Ontosoroh, buah bibir penduduk Wonokromo, seperti yang dikatakan Minke. Nyai penguasa Borderich Bointezok, nyai pekerja keras dari yang paling pekerja keras. Pemimpin tegas, baik hati, sangat menghargai orang, cantik, dan mempunyai tata krama yang sangat bagus untuk seorang nyai. Tokoh lainnya seperti Robert Surhoff sebagai teman sekolah Minke yang mempertemukan Minke dengan Annelies. Robert Malema sebagai kakak dari Annelies yang tidak suka dengan kehadiran Minke ke keluarganya. Jean Marais sebagai teman Minke yang bijaksana, siap mendengarkan curahan hati Minke kapan saja. Mai Marais sebagai gadis kecil, anak dari Jean Marais yang cukup menarik perhatian di novel ini karena menggemaskan, memprihatinkan, dan sangat dekat dengan Minke. Dengan tokoh-tokoh luar biasa lainnya yang saya tidak bisa kenalkan satu persatu. Bagian analisis. Jika tadi sinopsis berisi tentang keseluruhan isi cerita, sedangkan analisis ini berisi tentang alur cerita itu bagaimana. Unsur-unsur cerita maksudnya, ada tema, penokohan, alur cerita, serta keunikan dan keunggulan berdasarkan pandangan pembaca. Jadi jika kalian mau mengulas sebuah karya, kalian harus tahu tema yang terkandung di situ temanya apa, bagaimana penokohannya sampai dengan alur ceritanya. Berikutnya di situ ada contoh ada contoh analisis tentang teks ulasan. Konflik-konflik yang terjadi tersusun rapi mengikuti alur. Semakin cerita berlanjut, konflik semakin rumit dibuatnya. Konflik orang tua Minke, Robert Malema, selaku suami Nyai yang berdatangan memicu permasalahan hubungan Annelies dan Minke. Annelies dan Minke yang menjalani hubungan manis pun menjadi korban dari konflik yang terjadi.
Lanjut berikutnya. Hingga saat terjadinya perselisihan antara hukum Belanda dan Indonesia, permasalahan besar semakin menerpa hubungan Minke dan Annelies. Konflik terbesar yang ditempatkan di bagian akhir penutup bab dalam novel karya Pram ini sangat berhasil membuat para pembaca merasa sangat campur aduk. Jadi di contoh analisis ini pembaca berusaha untuk menyampaikan bagian dari alur ceritanya. Baik anak-anak, berikutnya kita masuk di soal nomor 3. Soal nomor 3, silakan disiapkan alat tulisnya. Sebutkan bagian apa saja yang harus disebutkan di dalam identitas karya. Harus lengkap ya, bagian apa saja harus lengkap. Di bagian akhir ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini merupakan bagian akhir dalam sebuah teks ulasan, berisi tentang penilaian terhadap karya yang diulas dan menekankan pada bagian kekurangan dan kelebihan berdasarkan pandangan pembaca. Jadi ketika kalian mau mengevaluasi atau mau mengulas sebuah teks ulasan, sebuah karya, maka di bagian evaluasi ini kalian fokus kepada apa yang menjadi kelebihannya, kemudian apa yang menjadi kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan ini bisa dalam berbagai aspek, segi ceritakah, penggunaan bahasakah, penggunaan ilustrasi gambar dan seterusnya, itu bisa kalian masukkan ke dalam penilaian bagian evaluasi. Berikut contoh evaluasi. Kelebihan, novel sangat bagus dan cocok dibaca oleh semua kalangan kecuali anak-anak. Penulis juga menekankan arti penting belajar dan memberikan pesan-pesan yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Untuk kekurangannya, novel menggunakan bahasa yang cukup tinggi sehingga pembaca harus berpikir keras untuk memahami alur ceritanya. Nah, dari kedua contoh kelebihan dan kekurangan ini sudah tergambarkan bagaimana bentuk evaluasi dalam sebuah teks ulasan. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui strukturnya, kita juga harus tahu kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan. Kaidah kebahasaan ini seperti teks-teks sebelumnya yang sudah Bu Marcel ajarkan, itu berisi tentang bagaimana penggunaan bahasa, kaidah kebahasaannya di dalam menyusun teks ulasan. Yang pertama ada konjungsi penerang, ditandai dengan adanya kata bahwa, yakni dan yaitu. Yang kedua ada konjungsi temporal yang ditandai dengan kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, dan seterusnya. Masih banyak lagi contohnya. Yang ketiga ada konjungsi penyebab yang ditandai dengan adanya kata karena dan sebab. Dan yang terakhir adanya ungkapan saran yang ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya, dan sebaiknya. Masuk ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kalian tulis soalnya ya. Buatlah ulasan singkat bagian evaluasi pada serial Nusa dan Rara. Kalian sebutkan evaluasinya apa saja, berarti kalian disuruh menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, dalam hal ini serial Nusa dan Rara terserah. Kalian boleh kasih gambaran secara umum kelebihan dan kekurangannya apa. Atau kalian mau ambil salah satu judul serial Nusa dan Rara juga boleh. Intinya kalian harus mengulas bagian evaluasi pada serial Nusa dan Rara. Bisa kalian lihat di YouTube. Berikut sudah Bu Marcel siapkan contoh kaidah kebahasaan keempat tadi, masing-masing satu. Di sini ada contoh konjungsi penerang. Novel karya Tiriliye tersebut menyebutkan bahwa proses pemakaman sepasang kakek dan nenek itu dengan cara ditenggelamkan di lautan. Di situ ada kata yang berwarna biru, itu merupakan contoh konjungsi penerang, yaitu kata bahwa. Yang kedua, contoh konjungsi temporal. Setelah menceritakan bagian pertama, terdapat alur cerita yang menjadi klimaks dari novel tersebut. Konjungsi temporal di sini ditandai pada kata setelah yang sudah ada warna biru di situ. Lalu contoh konjungsi penyebab. Masyarakat begitu menikmati ceritanya karena alur cerita yang disampaikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di situ ada kata karena yang menjadi konjungsi penyebab. Terakhir di sini ada contoh ungkapan saran. Oleh sebab itu, sebaiknya penulis lebih mempertimbangkan penggunaan diksinya agar lebih konsisten. Nah, di situ ada kata-kata sebaiknya, artinya ini saran. Saran yang diberikan ke pembaca kepada penulis.
Berikutnya soal nomor 1. Bagaimana cara membuat analisis pada teks ulasan? Kalian harus jelaskan bagaimana cara membuat analisis, apa saja yang perlu disebutkan, kemudian bagian-bagian apa saja yang harus ada, harus dijelaskan. Lalu, bagaimana cara menyusun teks ulasan? Di sini Bu Marsha sudah siapkan langkah-langkah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kita harus tahu jenis bukunya dulu. Jenis buku di sini maksudnya kalian boleh mengambil, mau ambil novel kah, komik kah, dongeng, mau bergenre romance, bergenre komedi, horor, itu terserah kalian. Kalian tentukan dulu jenisnya. Kemudian yang kedua, buatlah tujuan penulisan. Artinya kalian harus tahu dalam kalian menulis teks ulasan tersebut, kalian ingin pembaca itu apa? Oh, saya ingin masyarakat atau para pembaca ulasan saya mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan novel A, misalnya seperti itu. Itu namanya tujuan. Yang ketiga, kita harus mencatat bagian identitas buku. Ini tadi masuk ke dalam struktur teks yang pertama ya. Jadi catat bagian identitasnya, biasanya ada di halaman awal, halaman depan. Itu sudah lengkap di sana. Kemudian yang ketiga, tulislah hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik di sini tuh bisa berupa alur ceritanya. Jadi misalnya di bagian awal ada alur cerita menarik, kalian bisa catat bagian-bagian yang penting itu saja. Setelah itu, kalian buat kesimpulan dan menuliskan saran yang baik untuk pembaca. Kesimpulan ini mencakup semuanya ya, mulai dari awal hingga akhir, lalu kalian berikan saran. Saran di sini adalah saran untuk penulis karya. Setelah itu sudah kalian tuangkan hasil catatan itu secara lengkap ke dalam teks ulasan. Jadi yang sudah disusun itu tadi kalian masukkan ke dalam bentuk paragraf, dan disitulah nanti teks ulasan kalian sudah selesai dan siap untuk dibaca oleh para pembaca. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita masuk di soal nomor 2. Buatlah orientasi singkat tentang ulasan serial Nusa dan Rara. Berarti kalian harus memberikan gambaran umum tentang serial Nusa dan Rara, karena kan orientasi isinya tentang gambaran umum sebuah karya. Bisa ya, karena Bu Marsha sudah memberikan contoh di masing-masing bagian struktur teks ulasan. Nah anak-anak, itu tadi materi yang sudah Bu Marsha sampaikan. Ibu berharap kalian menyimaknya dengan baik, bahkan sudah memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa kerjakan tugas 5 soal yang sudah Bu Marsha berikan tadi. Ibu minta semua dikerjakan secara mandiri ya, jangan sampai bekerja sama, karena materi sudah Bu Marsha terangkan dengan jelas insya Allah ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat, barokah untuk kalian, dan kita semua sehat selalu sehingga bisa berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu berpesan tetap jaga kesehatan, kalian tetap harus semangat belajar, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi, bahkan terdapat salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.